Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 2 Juni 2020, BPS Provinsi Jawa Tengah akan merilis beberapa indikator strategis, antara lain terkait dengan perkembangan inflasi, kemudian perkembangan nilai tukar petani, kemudian ada pariwisata, ekspor dan impor, serta transportasi baik udara maupun laut. Namun sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan terima kasih secara tulus atas partisipasi dari masyarakat Jawa Tengah dalam mengikuti sensus penduduk online 2020. Jadi kita ketahui bahwa sensus penduduk 2020 kita selenggarakan ada 2 tahapan. Yang pertama melalui online, kemudian yang kedua akan melakukan kegiatan door to door. Meskipun kondisi ada pandemi COVID 2019, kita masih tetap berkomitmen mengikuti undang-undang sensus penduduk, undang-undang tentang statistik untuk menyelenggarakan sensus penduduk 2020 ini. Jadi periode daripada sensus penduduk online berakhir 29 Mei 2020 setelah kita lakukan perpanjangan yang pada awalnya sebelum adanya COVID, kita merencanakan menyelesaikan sensus penduduk online 2020 ini pada tanggal 30 Maret 2020. Nah, dengan perpanjangan ini, alhamdulillah Jawa Tengah, jumlah penduduk yang respon, yang domisilinya ada di Jawa Tengah, itu mencapai hampir 9,60 juta jiwa. Ini merupakan bagian dari 27% lebih, yaitu 27,62%. Kalau kita bandingkan dengan penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS, yang pada tahun 2020 proyeksi penduduk dicatat sebesar 34,74 juta jiwa. Kita berharap bahwa dari penduduk atau keluarga yang belum melakukan update data keluarga melalui sensus penduduk online 2020 pada periode 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020, bisa menerima petugas yang nantinya akan didampingi oleh para ketua RT untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tidak langsung dilakukan secara wawancara, tapi akan dilakukan dengan cara para petugas menyampaikan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk dilakukan pengisian sendiri oleh rumah tangga. Kemudian nanti pada waktunya para petugas akan mengambil dokumen atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada rumah tangga yang belum melakukan sensus penduduk online. Sasarannya tidak hanya kepada penduduk yang belum SP online, tetapi mungkin ada juga sudah mengikuti sensus penduduk online karena berbagai kendala atau mungkin karena berbagai hal ada kekeliruan, sehingga kami mengidentifikasi
dari respon yang 9,6 juta jiwa itu ada yang masih perlu dilakukan klarifikasi. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi penduduk Jawa Tengah yang kalau kita lihat menurut komposisi di seluruh provinsi Indonesia, maka 9,6 merupakan bagian dari 51,3 juta jiwa di Indonesia, dan Jawa Tengah menyumbang angka yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Baik, kita mulai dengan berita resmi statistik untuk menyampaikan indikator strategis tentang inflasi yang dihitung dari indeks harga konsumen. Pada bulan Mei 2020 di Jawa Tengah terjadi inflasi sebesar 0,07%, setelah sebelumnya pada bulan April 2020 terjadi deflasi sebesar 0,01%. Inflasi ini terjadi di 4 kota yang kita monitor harga-harganya, sementara 2 kota yaitu Surakarta dan Kota Tegal pada bulan Mei 2020 mencatat deflasi. Deflasi terbesar di Surakarta sebesar 0,20, kemudian Tegal 0,10. Sedangkan inflasi paling tinggi tercatat di Kota Cilacap sebesar 0,29%. Dengan inflasi gabungan sebesar 0,07% pada bulan Mei, maka inflasi tahun kalender 2019 mencapai 0,62%, dan inflasi pada year on year, yaitu apabila bulan Mei 2020 dibandingkan dengan indeks harga konsumen pada bulan Mei 2019, tercatat perubahan sebesar 2,68%. Perubahan ini terjadi inflasi hampir di semua kelompok komoditas kecuali pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada kelompok ini pun yang mengalami deflasi adalah pada kelompok makanan, sementara minuman dan tembakau mengalami inflasi juga. Penyebabnya adalah beberapa komoditas yang dikonsumsi rumah tangga berupa bahan baku makanan itu mengalami penurunan. Kemudian inflasi yang tertinggi untuk kelompok komoditas transportasi dengan inflasi sebesar 0,06% sumbangannya, sementara tingkat inflasinya sebesar 0,49. Kalau kita cermati lebih jauh, di sini yang menyebabkan inflasi pada kelompok transportasi adalah angkutan udara. Ada beberapa penyebab. Yang pertama tentunya adalah bahwa pada bulan sebelumnya terjadi penurunan harga, kemudian ada peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan antisipasi COVID, di mana ada pembatasan seat, kemudian juga adanya perubahan harga aftur dan lain-lain, menyebabkan perubahan selling price atau harga tertinggi daripada tiket pesawat udara. Nah, akibatnya pada bulan Mei 2020 tercatat inflasi sebesar 0,49%. Sementara itu untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,08 menyumbang atau menekan inflasi pada bulan Mei 2020 sebesar 0,02%. Namun secara keseluruhan bisa kita lihat juga bahwa pada kolom terakhir bahwa inflasi year on year yang besarnya 2,68%,
itu disebabkan oleh inflasi tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang inflasi year on year-nya mencapai 7,14%. Sementara untuk kelompok komoditas informasi dan komunikasi selama setahun masih mencatat deflasi, demikian juga untuk kelompok pendidikan. Adapun komoditas yang menyebabkan inflasi tadi, utamanya tadi adalah dari kelompok makanan, minuman, tembakau, tetapi pada subkelompok makanan. Antara lain pada komoditas bawang merah, kemudian daging ayam ras, kemudian jeruk dan apel, serta angkutan udara. Jadi utamanya adalah didorong oleh inflasi pada kelompok makanan. Bawang merah tercatat adanya penurunan produksi, sementara kebutuhan pada bulan puasa tentunya bawang merah juga tinggi. Ya. Daging ayam ras ini juga mengalami kenaikan karena memang ada permintaan yang tinggi terutama pada akhir-akhir masa bulan puasa. Dan untuk komoditas lain tentunya seperti jeruk dan apel juga untuk kebutuhan ketika ada COVID, ini ada kecenderungan orang membutuhkan vitamin C. Angkutan udara tadi kita sebutkan penyebabnya adalah karena ada beberapa faktor. Sedangkan yang menekan inflasi sehingga bisa mencapai 0,07% pada bulan Mei antara lain adalah penurunan harga-harga pada telur ayam ras, penurunan bawang putih, penurunan harga cabai merah dan cabai rawit, serta penurunan minyak goreng. Penurunan ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal, misalnya untuk cabai itu ada oversupply, kemudian bawang putih juga ada hasil dari petani di Jawa Tengah yang menurut beberapa informasi bahkan sempat tidak terserap di pasar sehingga harganya menjadi cukup rendah. Nah, komoditas-komoditas yang tadi ditambah dengan 5 komoditas utama lainnya bisa dilihat pada slide ini bahwa untuk 5 komoditas utama umumnya memang mengalami inflasi di hampir semua kota kecuali komoditas jeruk yang mengalami deflasi di kota Surakarta. Sementara untuk komoditas yang tadi menekan inflasi di tingkat regional Jawa Tengah seperti telur ayam, kemudian bawang putih, cabai merah dan cabai rawit mengalami deflasi di 6 kota lainnya juga. Kemudian ada beberapa juga yang mengalami penurunan adalah komoditas beras, kemudian gula pasir, semangka, cabai hijau, dan anggur. Kalau kita memperhatikan antar ibu kota provinsi, maka inflasi di kota Semarang pada bulan Mei sebesar 0,1%, di mana pada tahun kalender mencapai 0,58 dan year on year-nya 3,03, itu menduduki peringkat ketiga setelah yang tertinggi tercatat di kota Yogyakarta diikuti oleh Surabaya. Sementara untuk 2 kota lain yaitu di Bandung dan Jakarta mengalami deflasi yang cukup besar, di Bandung sebesar 0,25% dan di DKI Jakarta deflasi 0,02%. Berita resmi berikutnya adalah terkait dengan perkembangan nilai tukar petani pada bulan Mei 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 0,60% dibandingkan dengan posisi pada bulan April tahun 2020. Kenaikan ini pertama disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani, yaitu dari 106,85 menjadi 107,43, dan kemudian juga terjadi penurunan pada indeks harga yang dibayar petani, yaitu dari 106,31 menjadi 106,27.
Penyebab utama daripada penurunan indeks yang dibayar petani ini adalah pada kelompok atau ya subkelompok indeks konsumsi rumah tangga, di mana mengalami deflasi, inflasi di daerah pedesaan. Jadi ada deflasi di indikator indeks harga konsumen di pedesaan. Kalau kita perhatikan, kenaikan ini didorong oleh hampir semua subsektor, kecuali pada tanaman perkebunan rakyat. Kita mencatat bahwa nilai tukar petani pada bulan April di perkebunan rakyat ini 90,01, kemudian pada bulan Mei tercatat NTP sebesar 89,18%. Sementara untuk yang lain mengalami kenaikan, yang tertinggi adalah pada hortikultura. Tadi dicerminkan juga pada inflasi di daerah perkotaan, di mana hortikultura juga cenderung menjadi pendorong inflasi di tingkat di level wilayah kota, yaitu di 6 kota yang kita monitor. Dengan perkembangan ini, maka NTP sepanjang tahun 2020 masih berada di atas nilai tukar petani selama periode Januari sampai dengan bulan Mei pada tahun 2019. Berikutnya adalah nilai tukar usaha pertanian yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Jadi kenaikannya memang lebih lambat karena tadi pengaruh daripada indeks harga konsumen di pedesaan yang deflasi pada bulan Mei tahun 2020. Sementara harga-harga kebutuhan produksi untuk pertanian itu mengalami kenaikan, yaitu dari 106,04 menjadi 106,28. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada subsektor hortikultura, peternakan dan perikanan. Namun untuk kelompok atau subsektor tanaman pangan dan perkebunan rakyat mengalami penurunan nilai tukar petani. Walaupun demikian, secara keseluruhan nilai tukar usaha pertanian pada periode Januari sampai dengan Mei 2020 tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar petani yang dicatat pada periode yang sama tahun 2019. Selanjutnya adalah perkembangan harga gabah di tingkat pedesaan. Harga gabah di tingkat petani menurut klasifikasi gabah kering giling pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan 0,33% dibandingkan dengan harga gabah pada bulan April tahun 2020. Sedangkan dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019, harga gabah kering giling meningkat sebesar 12,66%. Di sisi lain, harga gabah menurut klasifikasi gabah kering panen mengalami kenaikan 4,48% dibandingkan dengan bulan April 2020 dan meningkat 10,42% dibandingkan dengan Mei tahun 2019. Harga gabah di tingkat penggilingan mempunyai pola yang sama, yaitu turun dibandingkan dengan bulan April untuk kategori gabah kering giling sebesar 0,02%, sementara dibandingkan dengan bulan Mei 2019 mengalami kenaikan 12,65%. Untuk gabah kering panen, dua-duanya mencatat kenaikan baik month to month maupun year on year. Dan keduanya mencatat
tingkat harga yang sudah berada di atas harga patokan, baik itu untuk gabah kering panen maupun gabah kering giling, ya. Berikutnya adalah perkembangan pariwisata. Kita tahu bahwa pariwisata adalah sektor yang terdampak paling duluan ketika terjadi pandemi COVID di Indonesia. Dan ini berlanjut sampai dengan bulan Mei, di mana untuk wisatawan mancanegara yang datang langsung itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Kalau kita bandingkan dengan posisi Maret, maka terjadi penurunan dari 945 kunjungan menjadi hanya 3 kunjungan. Kalau menurut catatan, 3 kunjungan ini adalah 2 orang berasal dari Singapura dan 1 orang sebenarnya adalah warga negara Indonesia atau yang memegang paspor Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini hampir 100% terjadi penurunan dibandingkan dengan April, demikian juga dibandingkan dengan dibandingkan dengan Maret 2020 dan juga apabila dibandingkan dengan April 2019. Secara kumulatif Januari sampai dengan bulan April, wisman yang datang ke Jawa Tengah juga menurun 34,46%. Di slide berikutnya hanya menunjukkan perkembangan menurut kewarganegaraan, di mana penurunannya cukup tajam baik bulanan maupun apabila kita lihat secara kumulatif Januari sampai dengan bulan April. Penurunan wisman dan juga akibat dari pandemi yang membatasi perjalanan orang menyebabkan penurunan tingkat penghunian kamar hotel di Jawa Tengah yang cukup tajam. Untuk hotel berbintang menurun 17,98 poin dibandingkan dengan TPK pada bulan Maret 2020. TPK tertinggi ditempati oleh Hotel Bintang 2 yang mencapai 14,59%, sementara TPK terendah ada di Hotel Bintang 5 dengan tingkat penghunian hotel hanya 8,70%. Ini kita tunjukkan bahwa dibandingkan bulan sebelumnya saja sudah menurun 17,98 poin, sementara dibandingkan dengan April 2019 menurun sampai 35,21 poin. Penurunan juga terjadi untuk rata-rata lama menginap, di mana pada tahun lalu itu mengalami penurunan 0,07 poin, sementara dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020, RLM pada bulan April 2020 menurun 0,04%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor dan impor. Kita tahu bahwa ekspor impor ini sangat tergantung kepada perkembangan ekonomi di negara partner dagang, di mana partner dagang Indonesia, Jawa Tengah itu adalah utamanya Tiongkok, kemudian Amerika Serikat dan Jepang. 3 negara utama itu. Nah, perkembangan di 3 negara tersebut mempengaruhi ekspor di Jawa Tengah pada bulan April 2020 menurun 21,50% dibandingkan dengan April 2019 dan menurun 22,48% dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret tahun 2020. Penurunan paling tajam disebabkan oleh komoditas migas menurun 30,82% dan juga menurun untuk komoditas non migas sebesar 22,27%.
Penurunan ini dibandingkan dengan bulan Maret dari 703,35 juta US dollar menjadi 545,26 juta US dollar. Akibat daripada penurunan ini kita catat bahwa secara tren posisi pada bulan Maret dan April ekspor Jawa Tengah untuk komoditas total maupun komoditas non-migas berada di bawah ekspor pada bulan yang sama tahun 2018 maupun 2019. Adapun komoditas-komoditas yang menyebabkan penurunan, yang pertama adalah penurunan pada pakaian jadi bukan rajutan yang menurun sebesar 71,60 juta US dollar. Kemudian serat stafel buatan menurun 21,45 juta US dollar. Barang-barang rajutan 15,10 juta US dollar. Tiga komoditas ini kemungkinan adalah bagian dari barang input yang juga diperlukan di dalam negeri, sehingga ketika negara-negara pensuplai dari luar negeri itu terhambat, maka komoditas yang diproduksi di dalam negeri atau di Jawa Tengah sendiri digunakan untuk kebutuhan barang input industri di Jawa Tengah. Sementara untuk beberapa komoditas seperti bahan kimia organik, lemak dan minyak hewan nabati, kemudian beberapa produk kimia mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret tahun 2020. Penurunan ekspor kita utamanya adalah akibat dari penurunan komoditas industri pengolahan, yaitu yang menurun apabila dibandingkan pada posisi bulan Maret yang pada waktu itu tercatat 673,09 juta US dollar dengan porsi 95,70 turun menjadi 521,53 juta US dollar. Ini merupakan penurunan sebesar 22,52% apabila dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret 2020. Ekspor migas kita juga menurun sebesar 30,82%, namun nilai penurunannya tidak terlalu besar, yaitu dari 19,69 juta US dollar menjadi 13,62 juta US dollar. Kalau kita perhatikan 10 komoditas atau kelompok HS 2 digit utama ekspor Jawa Tengah adalah pakaian jadi bukan rajutan, kemudian kayu barang dari kayu, barang-barang rajutan, perabot penerangan rumah, alas kaki, serat stafel buatan, kemudian barang-barang dari kulit, mesin dan peralatan listrik, lemak atau minyak hewani, kemudian juga bulu unggas. Itu menunjukkan perkembangan yang cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk alas kaki dan untuk lemak dan minyak hewan nabati yang masih mencatat kenaikan selama periode Januari-April dibandingkan dengan Januari-April tahun 2019. Dari 10 golongan ini secara keseluruhan memang masih mencatat penurunan sebesar 6,22%. Sedangkan ekspor untuk non-migas yang nilainya Januari-April mencapai 2.632,40 juta US dollar, itu mencatat penurunan sebesar 6,01%.
Perkembangan impor Jawa Tengah juga mengalami penurunan impor, next slide, sebesar 33,08% dibandingkan dengan bulan April tahun 2019. Sedangkan dibandingkan dengan Maret 2020, impor migas mengalami penurunan sampai 50,90%, sementara impor non migasnya mengalami kenaikan sebesar 16,85%. Secara total, maka impor pada bulan April 2020 mengalami penurunan 5,53% dibandingkan dengan impor pada bulan Maret tahun 2020. Seperti perkembangan ekspor, maka perkembangan impor di Jawa Tengah selama periode Januari sampai dengan Maret bisa kita perhatikan posisinya berada di lebih rendah dibandingkan dengan impor pada 2 tahun terakhir. Tadi kita mencatat kenaikan impor pada non-migas. Impor non-migas ini disebabkan utamanya adalah yang paling besar impor komoditas atau kelompok mesin-mesin atau pesawat mekanik yang mengalami kenaikan sebesar 21,21 juta US dollar. Berikutnya adalah untuk gula dan kembang gula meningkat 17,31 juta US dollar, komoditas kapas meningkat 14,47 juta US dollar, mesin atau peralatan listrik meningkat 13,66 juta US dollar, ampas atau sisa industri makanan meningkat 9,10 juta US dollar. Sementara beberapa komoditas mengalami penurunan, yang tertinggi adalah komoditas gandum, kemudian benda-benda dari besi dan baja menurun 5,70 juta US dollar, plastik dan barang dari plastik, kain tenun nan khusus, kemudian juga kertas atau karton yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau kita melihat menurut kelompok barang, maka penurunan yang paling tajam terjadi untuk bahan baku dan penolong. Ini kelihatannya merupakan bagian dari dampak di mana beberapa industri mengalami penurunan produksi di dalam negeri sehingga kebutuhan bahan baku dan penolong juga menurun 10,38%. Sementara untuk kebutuhan konsumsi meningkat 22,37% dan untuk barang modal mengalami kenaikan 32,05%. Adapun kelompok komoditas yang mengalami kenaikan antara lain adalah mesin-mesin pesawat mekanik yang selama periode Januari-April 2020 meningkat 30,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Kemudian mesin dan peralatan listrik meningkat 25,08% untuk periode yang sama. Impor kapas meningkat 38,65%. Kemudian yang tinggi kenaikannya juga adalah gula dan kembang gula yang meningkat 66,83%. Sementara beberapa komoditas seperti plastik dan barang dari plastik mengalami penurunan 6,44%, kemudian gandum-ganduman menurun 25,47%. Secara total 10 komoditas yang tersebut maka masih mencatat kenaikan impor sebesar
15,69%. Adapun negara pensuplai atau eksportir utama ke Jawa Tengah adalah masih ditempati oleh Tiongkok, di mana selama periode Januari-April 2020 menempati porsi 39,40% dengan nilai impor sebesar 985,73 juta US dollar. Berikutnya adalah Jepang dengan nilai 244,68 juta US dollar, dan berikutnya adalah impor dari Amerika dengan nilai 194,98 juta US dollar. Sementara impor dari negara-negara ASEAN merupakan porsi 11,22% dengan nilai 280,39 juta US dollar. Kita lihat perbandingan antara ekspor dan impor antar negara dengan Provinsi Jawa Tengah. Amerika Serikat masih mencatat surplus, di mana Jawa Tengah mengekspor lebih besar dibandingkan dengan impor dari Amerika Serikat, yaitu sebesar 580,83 juta US dollar pada periode Januari-April 2020. Surplus ke Amerika mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang pada waktu itu tercatat 731,31 juta US dollar. Sementara dengan Tiongkok kita mengalami defisit, walaupun defisitnya mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari defisit 1.233,51 juta US dollar Januari April 2019 menjadi defisit sebesar 784,44 juta US dollar selama periode Januari-April 2020. Kita juga masih mencatat defisit dengan Thailand, Singapura, India, Taiwan, Korea Selatan, dan Australia. Sementara dengan Jepang, Jerman, Belanda, dan Malaysia kita mencatat surplus yang cukup meyakinkan. Nah, perkembangan ekspor dan impor ini maka menyebabkan defisit secara total sebesar 218,38 juta US dollar pada bulan April 2020. Sedangkan defisit untuk komoditas non-migas tercatat sebesar 101,10 juta US dollar, di mana pada periode dari Desember sampai dengan bulan Maret kita mengalami surplus. Demikian perkembangan ekspor dan impor. Selanjutnya adalah perkembangan transportasi baik udara maupun angkutan laut di Jawa Tengah. Perkembangan transportasi di Jawa Tengah untuk angkutan udara mengalami penurunan baik untuk penerbangan internasional maupun penerbangan domestik. Bahkan dari catatan kami, penerbangan berjadwal yang dilakukan pada bulan April 2020 mencatat 0 penumpang. Artinya di sana juga tidak ada penerbangan baik ke luar negeri maupun ke yang dari luar negeri. Ini termasuk bagian dari larangan perjalanan, kemudian larangan penerbangan ke luar negeri dilakukan oleh beberapa perusahaan penerbangan. Sementara itu untuk penerbangan dalam negeri, dengan adanya pembatasan pergerakan manusia, termasuk juga pembatasan untuk perjalanan melalui udara, kita mencatat bahwa dibandingkan bulan Maret tahun 2020,
penumpang yang berangkat dari Jawa Tengah menurun 80,34%. Sementara dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019 menurun 85,26%. Demikian juga untuk kedatangan ke Jawa Tengah dibandingkan dengan bulan Maret menurun 78,11%, sementara dibandingkan bulan April tahun 2019 menurun 84,83%. Penurunan yang sama juga terjadi untuk angkutan penumpang kapal laut, di mana pada bulan April dibandingkan dengan bulan Maret 2020, penumpang yang berangkat menurun sebesar 80,78%. Kemudian dibandingkan dengan April tahun 2019 menurun 89,22%. Untuk kedatangan penurunannya sebesar 70,56% dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020 dan menurun 85,35% dibandingkan dengan bulan April pada tahun 2019. Selanjutnya adalah angkutan barang laut, di mana kita catat transaksi atau kejadian bongkar dan muat di pelabuhan di Jawa Tengah. Untuk pelabuhan, untuk bongkar pada bulan April tahun 2020 tercatat mengalami kenaikan 7,45% dibandingkan dengan bulan Maret 2020, namun mengalami penurunan 2,48% apabila dibandingkan dengan April tahun 2019. Sedangkan komoditas non-migas dibandingkan bulan lalu maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Bongkar barang di pelabuhan Jawa Tengah pada bulan April 2020 dibandingkan Maret meningkat 10,79%, sementara untuk perbandingan dengan April tahun 2019 meningkat sebesar 68,54%. Di sisi lain, muatan dari pelabuhan di Jawa Tengah, baik itu ke luar negeri maupun ke provinsi-provinsi lain, mengalami penurunan baik untuk komoditas migas maupun komoditas non-migas. Penurunan migas sebesar 20,47% month to month dan 31,27% year on year. Sementara untuk komoditas non-migas menurun 30,31% dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020 dan 79,24% penurunan apabila dibandingkan dengan April tahun 2019. Demikian rilis yang saya sampaikan pada periode ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta mengantisipasi apa yang mungkin terjadi pada bulan-bulan berikutnya, di mana kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.